Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam renungan harian dalam bahasa Indonesia dari Covenant City Church. Saudara, pengenalan seseorang akan Allah sering tidak seimbang. Apa maksudnya? Allah itu bisa sering dilupakan pada waktu hidup seseorang itu sedang lancar atau senang, dan baru dicari waktu hidup seseorang itu dalam pergumulan atau ada masalah. Atau Allah dianggap seperti satu jaminan pasti untuk bisa mendapatkan hidup yang lancar atau solusi dalam sebuah pergumulan hidupnya. Allah tidak hadir di dalam kedua situasi tersebut dalam porsi yang seharusnya di dalam kehidupan orang percaya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana pemazmur melihat Allah di dalam hidupnya, yang kita akan membaca dari Mazmur 73 ayat 25-26. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, saudara, bagian ini tentu tidak terlepas dari keseluruhan isi Mazmur 73 yang adalah pergumulan dari Asaf waktu ia melihat kemujuran hidup dari orang-orang fasik. Mereka bukan hanya menindas sesama mereka, tapi bahkan mereka dengan sombong menentang Allah secara langsung. Namun kelihatannya mereka tidak dihukum oleh Allah karena kesombongan mereka itu. Sebaliknya, Asaf melihat hidupnya mengalami banyak kemalangan, sehingga ia sempat berpikir tidak ada gunanya menjaga hidup benar di hadapan Allah, karena sepertinya Allah tidak berlaku adil di dalam hidupnya. Namun di tengah-tengah kebingungan tersebut, kita bisa baca di dalam perikop itu Allah menunjukkan pada Asaf akhir hidup dari orang-orang fasik itu yang ternyata akan berakhir dengan kebinasaan. Penglihatan itu yang Allah nyatakan kepada Asaf itu langsung merubah lagi pandangannya terhadap Allah. Ia menyadari bahwa Allah tidak berdiam diri melihat kefasikan manusia yang menentangnya, dan Allah pada saat yang lain selalu memperhatikan orang-orang yang hidup benar di hadapannya. Secara khusus kita akan melihat dua ayat itu untuk melihat perspektif pemazmur tentang Allah. Yang pertama, ayat ke-25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Di sini pemazmur melihat Allah adalah sumber dalam kebahagiaan hidupnya. Bagi pemazmur, Allah ada sumber kebahagiaannya, baik pada kehidupannya kelak di sorga maupun pada kehidupan saat ini di dalam dunia. Ia menaruh pengharapan akan kebahagiaan yang sejati itu di dalam Allah, yang sudah dialami saat ini selama hidup di dunia, dan dia akan alami secara penuh nanti di surga setelah ia meninggalkan dunia ini. Ia menempatkan kebahagiaannya di dalam diri Allah dan menjadikan Allah sebagai sumber kebahagiaan. Artinya apa, saudara sekalian? Ia selalu melihat Allah di dalam hal-hal yang menyenangkan di dunia ini, dan dia menyadari bahwa tanpa Allah maka semua kesenangan-kesenangan hidup yang dialami itu tidak akan membawanya pada kepuasan dan kebahagiaan hidup yang sejati, karena hanya Allah yang dapat memberikan kedua hal tersebut. Nah, tapi kenyataannya saudara sekalian, manusia sering tidak menempatkan Allah pada posisi yang demikian. Dosa telah membuat kita tidak bisa menikmati kesenangan hidup yang Allah berikan ini dengan porsi yang wajar atau dengan tepat. Kita selalu menginginkan lebih lagi, tidak pernah merasa puas, dan bahkan kita mencari kepuasan hidup kita dari kesenangan-kesenangan hidup yang sifatnya sementara ini. Dosa telah membuat kita mencari kepuasan hidup yang seharusnya di dalam Allah, malah kita cari di dalam kesenangan-kesenangan dunia ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pemazmur melihat Allah adalah sumber kekuatan hidupnya. Dikatakan ayat yang ke-26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Pergumulan-pergumulan dan kesusahan hidup adalah bagian dari kehidupan yang harus dijalani oleh kita, setiap manusia. Walaupun kita tentu kalau bisa memilih, kita tidak menginginkan kita mengalami kesusahan hidup. Namun seperti kesenangan hidup bisa kita nikmati, saudara, kesusahan hidup pun juga kita bisa alami. Bittersweet, demikian sering dikatakan orang tentang hidup ini. Kadang hidup ini terasa pahit, kadang hidup ini terasa manis, dan keduanya mewarnai hidup kita. Nah, sama seperti dosa telah membuat manusia mengejar kesenangan itu sebagai tujuan hidup ganti Allah, dan akhirnya melupakan Allah,
Maka dosa juga membuat manusia, hidup kita ini penuh dengan penderitaan dan akhirnya kita menyalahkan Tuhan atau kecewa dengan Tuhan karena penderitaan yang kita alami. Namun berbeda dengan pemazmur, ia tahu bahwa hidupnya penuh dengan penderitaan. Ia juga tahu bahwa tubuh jasmani atau lahiriahnya akan terus menurun, digerogoti oleh waktu, sakit, penyakit, dan penderitaan-penderitaan jasmani lainnya. Tetapi semuanya itu tidak membuatnya meragukan Allah atau berpaling dari Allah. Kebenaran ini ditegaskan dengan dua cara. Pertama, ia menggunakan kata sekalipun, yang kalau kita parafrasekan kalimat tersebut bisa menjadi, bahkan kalau sampai terjadi yang paling buruk pun, kepercayaanku kepada Allah tidak akan berubah. Yang kedua, kata gunung batu yang dipakai di situ menggambarkan sesuatu yang besar, yang kuat, yang kokoh, yang melambangkan kekuatan dan kebesaran Allah yang bisa kita jadikan sebagai tempat perlindungan bagi kita. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah Allah telah menjadi keduanya bagi kita? Allah adalah sumber kebahagiaan kita sekaligus sumber kekuatan kita. Apakah Allah lebih indah dari segala keindahan dunia yang bisa kita nikmati saat ini dan sekaligus lebih besar dari pergumulan dan kesusahan hidup yang kita alami? Apakah kita sudah memandang Allah dengan demikian? Yang terjadi mungkin kadang-kadang sebaliknya. Kesenangan dan keindahan dunia ini telah menjadi ilah berhala yang menggantikan Allah, membuat hati kita menjadi dingin kepada Allah. Dan kesusahan yang begitu mengokupasi hidup kita sehingga tanpa sadar hati kita dikuasai oleh kesusahan-kesusahan tersebut yang akhirnya kita tidak bisa lagi mengalami sukacita hidup berjalan bersama dengan Allah. Nah, saudara sekalian, kuncinya di sini bukanlah kita melarikan diri dari dunia ini atau menolak berkat-berkat jasmani yang adalah hal baik dari Allah agar kita bisa menemukan kebahagiaan di dalam Allah. Kuncinya bukan itu. Kuncinya juga bukan kita menyangkali perasaan kita yang tentu saja kita bisa merasakan susah waktu ada dalam pergumulan hidup. Tetapi kuncinya, saudara, adalah tetap memandang kepada Allah, baik dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Seperti lirik lagu yang semua kita pasti sudah kenal, yang berjudul Turn Your Eyes Upon Jesus. Dikatakan dalam lirik lagu itu, Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Memandang kepada kemuliaan Kristus, maka dunia ini akan semakin memudar di hadapan mata kita. Hanya waktu kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus dan kemuliaannya, maka kita bisa menghadapi musim-musim dalam hidup kita ini dengan benar. Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kita, maka dia juga adalah harus kita jadikan sebagai sumber kebahagiaan kita dan sumber kekuatan waktu kita mengalami kesusahan di dalam hidup ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur melalui perenungan singkat dari dua ayat ini kami diingatkan kembali bahwa Allah, Engkaulah Allah, sumber kebahagiaan kami, Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Waktu kami mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup ini, Tuhan tolong kami supaya kami tidak melupakan Tuhan dan menjadikan hal-hal itu sebagai sumber kebahagiaan kami. Dan waktu kami mengalami hal-hal yang susah dalam hidup kami, tolong kami tetap memandang, menyadari bahwa Engkau Allah sumber kekuatan kami yang akan menolong kami di dalam kesusahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.